Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aiza dengan NIM 19050760028 dari kelas A angkatan 2019 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Jadi masih mengenai apresiasi puisi, kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan antara novel Indonesia dengan novel terjemahan. Oke, langsung saja. Jadi novel Indonesia itu novel yang pastinya menggunakan bahasa Indonesia dan pengarangnya berasal dari Indonesia. Biasanya tokoh cerita menggunakan nama-nama asli khas Indonesia ya. Setting novel Indonesia itu 66% mengambil setting waktu kekinian zamannya, serta 34% bercerita tentang masa yang belum lama terjadi atau belum lama berlalu. Contoh novel asli Indonesia itu seperti Gadis Pantai, atau yang terkenal itu Siti Nurbaya karya Marah Rusli, atau yang paling tidak asing lagi itu adalah novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kalau novel terjemahan gimana? Jadi kalau novel terjemahan itu novel yang ditulis dalam bahasa asing oleh pengarang yang berkebangsaan asing, namun dialih bahasakan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi asli novelnya itu sebenarnya berbahasa asing, namun kemudian ditranslate ya, ditranslate. Nah, setting pada novel terjemahan yang biasanya berada di tempat-tempat atau suasana luar negeri dengan beragam kehidupan yang modern atau klasik. Penokohan dalam novel terjemahan itu biasanya disesuaikan dengan budaya atau negara asal pengarang novel terjemahan tersebut. Kalau contoh novel terjemahan, ini teman-teman yang suka baca novel terjemahan pasti sudah tidak asing dengan novel Twilight ya, yang pernah nonton filmnya juga, dan juga Harry Potter. Kemudian yang suka kriminal-kriminal atau yang seperti Sherlock Holmes ya dan sebagainya ya, masih banyak juga. Nah, kemudian persamaan dan perbedaan novel Indonesia dan novel terjemahan itu bagaimana? Kalau secara unsur intrinsiknya ya, persamaannya itu sama-sama memiliki alur. Jadi ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, kemudian juga gaya bahasa, dan ada amanat ya. Kemudian persamaan berdasarkan unsur intrinsiknya nih. Jadi persamaannya sama-sama terdapat biografi pengarang, juga berdasarkan kondisi masyarakat dan mempunyai nilai-nilai dalam cerita. Jadi itu untuk unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian perbedaannya. Oke, kalau perbedaannya itu terletak pada perbedaan pengarang, kondisi masyarakat, kemudian nilai-nilai dalam cerita yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang geografi, sosial, dan budaya di negara Indonesia dengan negara lain. Jadi pasti berbeda ya. Jangankan berbeda negara gitu ya, berbeda suku saja yang ada di Indonesia, kadang setting dan sebagainya itu pasti berbeda. Kemudian karakteristik novel nih. Oke. Jadi kalau karakteristik novel ada pertama, bahasa yang digunakan biasanya bahasa baku. Kemudian watak dan perilaku tokoh berdasarkan latar belakang sosial budaya. Kemudian lebih banyak kisah khayal. Gaya bahasa menggunakan bahasa asal negara. Kemudian menceritakan kehidupan seseorang dengan lengkap yang ditulis dalam bahasa asing dan dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Kemudian memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik, memiliki pengarang dan tersusun secara kronologis, membangun sebuah cerita. Ya, itu ya. Kemudian unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Jadi kalau secara intrinsik tema, amanat, setting, penokohan, alur. Kemudian ekstrinsiknya nilai ideologis, nilai politis, nilai ekonomi, nilai sosial, budaya, religius, humanistik, estetika, edukatif, psikologis, dan moral. Novel serius, populer, dan tenlit. Novel. Kalau novel itu merupakan sebuah karya prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Rangkaian ceritanya dibangun melalui masalah atau konflik yang diceritakan dalam novel itu lebih dari 2 dan kompleks. Oleh karena itu tidak heran ya jika novel lebih panjang dari cerpen yang biasanya hanya memiliki 1 atau 2 konflik dalam ceritanya.
Kemudian novel serius. Novel serius itu adalah novel yang perlu keseriusan dalam membacanya. Pembaca dituntut mengaplikasikan daya intelektualnya. Jadi novel serius ini sama seperti novel-novel berat gitu ya, bacaan-bacaan berat. Kemudian ciri-ciri novel serius. Pertama, masalah percintaan banyak diangkat. Kemudian masalah kehidupan amat kompleks, mengungkap sesuatu yang baru dengan cara yang baru pula, tidak mengabdi pada selera pembaca, tidak mengambil kemudian mengambil realita kehidupan yang bersifat universal sebagai modal. Tujuannya menghibur, tetap bertahan sepanjang masa. Contoh novel serius nih ya. Pertama ada novel Negeri Senja karya Seno Gumira Aji Dharma. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca. Kemudian ada novel Ronggeng Dukuh Paruk, yaitu karya Ahmad Tohari. Nah, kemudian novel populer ya. Nurgiantaro menjelaskan bahwa novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Ya, kemudian ciri-ciri novel populer. Bentuk covernya yang sering menonjolkan warna cerah, ilustrasinya agak ramai. Kemudian dari segi penokohan menampilkan tokoh yang tidak jelas identitas tradisi kulturnya. Tema yang diangkat juga biasanya mengangkut kisah percintaan remaja yang masih bersekolah. Kemudian dari segi latar tempat dan peristiwa cenderung menampilkan latar kontemporer dengan berbagai peristiwa yang aktual. Kemudian tampilnya tokoh-tokoh yang stereotip. Contoh novel populer ya, ada novel Laskar Pelangi karya Andra Hirata, novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, kemudian novel Dilan yang merupakan karya Pidi Baik. Novel Tenlit. Tenlit adalah singkatan dari Ten Literatur, merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja beserta pada umumnya. Novel yang ditujukan untuk para remaja, biasanya berisikan tentang kisah atau cerita seputar kehidupan remaja. Segala yang diceritakan dalam novel jenis ini disesuaikan dengan karakter dan tumbuh kembang remaja. Biasanya topik cerita untuk jenis novel ini adalah tentang cinta dan persahabatan, dan Tenlit tidak berkisah sesuatu yang berat. Ciri-ciri novel Tenlit ya, penggunaan bahasanya disesuaikan dengan karakter remaja. Ceritanya bertema ringan dan meliputi kehidupan remaja, mengekspor konflik-konflik yang biasa terjadi. Penyelesaian masalah dalam cerita diselesaikan dengan cara menarik, memiliki cenderungan bahasa ringan dan khas remaja. Biasanya menjadi tokoh utama pada Tenlit adalah seorang gadis, tunduk kepada selera pasar, alur yang sederhana. Kemudian contoh novel Tenlit itu ada Fairis, kemudian Dealova, Dua Rembulan, Rahasia Bintang, Jingga dan Senja, Minoel, ya seperti itu. Jadi terima kasih, mohon maaf.